Kalian pernah kepikiran nggak sih kenapa ya hari raya besar itu tanggalnya kadang bisa beda 1 atau 2 hari? Bahkan di negara yang sama loh. Nah kali ini kita bakal kupas tuntas misteri di baliknya. Jadi pertanyaannya simpel banget kan? Kenapa awal bulan puasa bisa beda-beda? Di satu daerah mungkin udah mulai, di daerah lain belum. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Oke, kita mulai selami ya. Ternyata jawabannya itu ada di sebuah perdebatan ilmiah dan keagamaan yang umurnya udah 700 tahun. Dan uniknya, semua ini berawal dari sebatang tongkat. Iya, beneran, sebatang tongkat. Untuk itu, kita harus terbang dulu ke Aceh, Indonesia. Di sana ada sebuah komunitas yang punya cara pandang yang sangat spesifik soal menentukan awal bulan. Kisah mereka ini jadi kunci buat memahami gambaran besarnya. Komunitas ini namanya MPTTEI punya metode yang benar-benar kembali ke akar tradisi. Mereka melakukan rukyatul hilal atau pengamatan bulan sabit murni pakai mata telanjang. Jadi nggak ada tuh yang namanya teleskop atau alat-alat canggih. Satu-satunya alat bantu mereka itu cuma galah atau tongkat panjang yang ditancapkan ke tanah buat bantu fokusin pandangan ke cakrawala. Dan ini yang krusial, saking sakralnya tradisi ini, setiap orang yang ngaku lihat hilal itu harus disumpah secara resmi. Nah, ini dia nih, kita sampai ke inti masalahnya. Ada satu kata kunci di sini, matlak. Kata inilah yang jadi sumber dari semua perbedaan tanggal yang sering kita lihat. Simpelnya gini, matlak itu soal batas wilayah berlakunya sebuah pengamatan. Coba bayangin deh, kalau ada orang lihat bulan sabit di satu tempat, pengamatan itu berlaku buat siapa aja. Cuma buat kota itu, satu negara, atau jangan-jangan buat seluruh dunia. Nah, disitulah perdebatannya. Disinilah kita lihat ada dua pendekatan yang beda banget. Buat komunitas MPTT, cakrawala mereka itu sifatnya lokal. Jadi, sebuah pengamatan cuma berlaku buat wilayah yang deketan aja, kira-kira seluas sebagian besar Pulau Sumatera. Nah, beda banget sama pemerintah Indonesia, yang pakainya cakrawala nasional. Artinya, kalau hilal kelihatan dimanapun, misalnya di ujung barat Indonesia, ya udah, itu berlaku buat seluruh negeri, dari Sabang sampai Merauke. Dua definisi dalam satu negara. Terus apa jadinya kalau dua definisi yang beda ini, lokal sama nasional, bertemu di satu tempat yang sama? Ya, jawabannya, hari rayanya jadi beda tanggal. Coba kita lihat contoh nyatanya di tahun 2021. Pemerintah Indonesia nih, mereka menetapkan awal Ramadan tanggal 13 April. Dasarnya apa? Laporan dari 13 saksi yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi komunitas MPTII justru mulai puasanya tanggal 14 April. Kenapa bisa beda? Nah, karena menurut metode mereka, hilal itu nggak kelihatan di dalam matlak lokal mereka di Aceh. Jadi, ini poin pentingnya ya. Ini bukan cuma teori di atas kertas. Ini beneran kejadian di kehidupan sehari-hari. Bisa jadi, tetangga sebelah rumah kita, di jalan yang sama, mulai dan selesai puasanya di hari yang beda. Oke, sekarang coba kita tarik mundur sedikit ya. Dari cerita lokal ini, kita bakal lihat gimana ini semua nyambung ke perdebatan global yang udah ada dari ratusan tahun lalu. Ternyata, apa yang dilakuin komunitas di Aceh ini adalah bagian dari sebuah argumen yang udah tua banget. Pertanyaan ini nih, yang ngubah segalanya. Gimana kalau satu pengamatan hilal aja, dimanapun di dunia ini, udah cukup buat jadi patokan semua orang? Ini ide yang kuat dan punya dasar ilmiah yang menarik. Sekitar 700 tahun lalu, ada ulama hebat namanya Ibnu Taimiyah. Dan beliau ngejelasin ini pakai prinsip fisika yang sebenarnya simpel banget. Gini deh, bumi kan muternya ke arah timur. Artinya matahari terbenam di wilayah barat itu lebih belakangan daripada di timur. Nah, kalau hilal udah kelihatan di timur, beberapa jam kemudian di barat, posisi bulan itu bakal lebih tinggi di langit dan makin terang. Jadi ya, logikanya, hilal pasti lebih gampang kelihatan di barat. Ini argumen ilmiah yang kuat banget buat konsep cakrawala global. Pandangan ini dikenal sebagai Ittihad al-Matali, atau bisa dibilang kesatuan cakrawala. Idenya simpel tapi kuat. Bulan kan cuma satu, jadi penampakannya ya satu peristiwa global juga. Satu penglihatan yang sah, dimanapun, seharusnya udah cukup untuk semua orang. Nah, di sisi seberangnya, ada yang namanya ikhtilaf al-matali, alias perbedaan cakrawala. Pandangan inilah yang dipegang sama komunitas MPTTI tadi. Argumennya, kondisi astronomi dan waktu lokal itu penting banget. Jadi pengamatan ya cuma berlaku secara lokal. Jadi kita lihat gimana tradisi, sains, dan geografi itu campur aduk jadi satu teka-teki yang rumit.
Yuk kita coba rangkum lagi apa yang udah kita bahas. Intinya, ada 3 cara pandang utama nih soal wilayah hukum bulan sabit ini. Pertama, yang lokal, kayak yang dipraktikkan MPTTI. Kedua, nasional, yang dipakai banyak negara termasuk Indonesia. Dan ketiga, global, sebuah ide yang didukung sama logika astronomi dan tentunya komunikasi modern. Dan disinilah semuanya jadi nyambung. Apa yang dilakukan sekelompok orang di Aceh dengan tongkatnya itu ternyata bukan hal yang aneh atau terisolasi. Itu adalah wujud nyata dari perdebatan intelektual yang udah berjalan 7 abad antara dua gagasan besar, Ijtihad versus ikhtilaf. Tapi tentu ada satu hal yang beda banget sekarang, teknologi. Ibnu Taimiyah dulu cuma bisa berteori soal pengamatan global. Hari ini, satu pesan WhatsApp atau postingan di media sosial bisa nyebarin kabar hilal ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Ini benar-benar ngasih dimensi baru ke perdebatan kuno ini. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini buat kalian renungkan. Di dunia yang makin terhubung kayak sekarang, di mana jarak seolah nggak ada artinya lagi, apakah definisi cakrawala kita juga harus ikut meluas? Apakah pengamatan hilal seharusnya tetap jadi tradisi lokal yang intim, atau udah saatnya jadi sebuah peristiwa global yang menyatukan kita semua? Jawabannya, ya akan terus membentuk kalender dan komunitas kita di seluruh dunia.